Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nuril Farida Maratus, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu falak dan teman-teman yang berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan hingga bisa berkumpulnya kita di ruang virtual ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Firmansyah selaku moderator dalam diskusi materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Kalender Masehi dan Hijriah serta Konversi Kalender Masehi dan Hijriah. Adapun anggota kelompok saya adalah Anggun Sasmiko, Selvi Fadia Ayu Susanda, Ayuni Nurul Ami, Ririn Ardianti, dan Asyim Abad. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Saya persilahkan. Sejarah perkembangan kalender Masehi. Kalender Romawi merupakan cikal bakal dari kalender Masehi. Kalender ini diproklamirkan penggunaannya oleh Numa Pompilius pada tahun berdirinya Kerajaan Romawi pada tahun 753 STU. Kalender Romawi Numa Pompilius sebenarnya merupakan pembaharuan dari kalender Romawi kuno yang dipopulerkan oleh penguasa sebelumnya yang terkenal dengan kalender yang hanya memiliki 10 bulan sebagaimana tradisi desimal yang ada pada mereka. Kalender 10 bulan tersebut menggunakan sistem penggunaan bulan yang satu bulannya terdiri dari 30 hari atau 31 hari sehingga dalam satu tahun terdapat 305 hari. Kalender ini beredar di wilayah Romawi terutama di kota Antium. Numa Pompilius kemudian menambahkan 2 bulan sehingga jumlah bulan menjadi 12 dan acuan kalendernya diubah menjadi kalender lunisolar atau kalender yang menggunakan acuan matahari dan bulan sebagaimana kalender Yahudi. Selanjutnya, sejarah perkembangan kalender Hijriah. Awal mula penanggalan Hijriah ditetapkan yakni pada masa Khalifah Umar bin Khattab 17 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Pembuatan kalender Hijriah ini dilansir setelah dikemukakannya kesulitan mengidentifikan dokumen dan surat-surat yang tertanggal Sa'ban, tetapi tidak diketahui apakah Sa'ban yang dimaksud ini merujuk pada tahun lalu atau tahun sekarang. Saat itu surat menyurat antara wilayah kegubernuran dengan pusat belum rapi. Akibat tidak adanya rujukan penanggalan, setiap daerah mencatat penanggalan dengan sistem kalender lokal yang sering berbeda antara satu tempat dengan lainnya. Kemudian hijrah Rasulullah akhirnya sepakat dipilih dari sekian usulan alternatif acuan tahun Islam karena saat itulah titik awal penggunaan masyarakat Islam terhitung dari peristiwa hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah itu sampai saat ini. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya tentang sejarah perkembangan kalender Hijriah. Sejarah perkembangan kalender Hijriah itu sendiri dimulai pada masa Umar bin Khattab pada tahun 17 setelah hijrahnya Nabi SAW. Pembuatan kalender Hijriah ini dilandasi setelah ditemukannya kesulitan mengidentifikasi dokumen serta surat-surat yang tertanggal Sya'ban, tetapi tidak diketahui apakah Sya'ban yang dimaksud ini merujuk pada tahun lalu ataupun tahun sekarang. Namun saat itu surat menyurat antar wilayah dengan pusat belum adanya rujukan penanggalan. Oleh sebab itu, sistem
kalender lokal yang sering berbeda antara satu tempat dengan yang lainnya. Kemudian, hijrah Rasulullah SAW disepakati dipilih untuk titik awal membangun masyarakat Islam, terhitung dari hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Setelah itu juga ditentukan awal bulan Hijriah, yakni bulan Muharram, bulan pertama berdasarkan usul Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga ditentukan pula hijrah Nabi Muhammad 17 Hijriah sebagai tahun Hijriah umat Islam, dan juga bulan pertama kalender hijrah yakni bulan Muharram. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Materi yang ketiga yaitu umur bulan urfi. Dalam sistem penetapan kalender urfi yang berdasarkan pada perhitungan rata-rata dari peredaran bulan mengelilingi bumi, perhitungan secara urfi ini bersifat tetap. Umur bulan itu tetap setiap bulannya. Bulan yang ganjil berumur 30 hari, sedangkan bulan yang genap berumur 29 hari. Dengan demikian, bulan Ramadan sebagai bulan ke-9 atau ganjil selamanya akan berumur 30 hari. Dalam perhitungan kalender Qamariyah dibuat secara urfi. Kalender Qamariyah urfi didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi dalam orbitnya dengan masa 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik setiap satu bulannya. Rentang waktu tersebut adalah rentang waktu dari konjungsi atau ijtima ke konjungsi berikutnya. Dengan perkataan lain, rentang waktu antara posisi titik pusat matahari, bulan, dan bumi berada pada bidang kutub ekliptika yang sama. Rentang waktu itu disebut dengan satu bulan. Perhitungan kalender Qamariyah dimulai dari menghitung awal bulan atau bulan baru. Kalender urfi ini terdiri dari 12 bulan dengan masa 1 tahun, 354 hari, 8 jam, 48 menit, 35 detik. Sederhananya dapat dikatakan bahwa 1 tahun itu sama dengan 354 11/30 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konversi tahun Masehi ke tahun Hijriah. 1. Perhitungan awal bulan. Konversi antara satu sistem tahun dengan tahun yang lain dapat dilakukan dengan memperhatikan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam setiap sistem tahun. Langkah awal yang dilakukan untuk melakukan konversi baik dari tahun Hijriah ke tahun Masehi ataupun sebaliknya adalah tanggal, bulan, dan tahun yang akan dikonversikan itu dijadikan jumlah hari sejak awal bulan yang bersangkutan. Perbedaan jumlah hari antara kedua sistem itu adalah 227.016 hari. 2. Perhitungan pasaran hari. A. Perhitungan hari untuk mencari hari kelahiran dapat dari perhitungan Masehi sebagai berikut. Hasil akumulasi angka yang telah didapat, misal 7,32886 dibagi 7, sisanya menunjukkan salah satu angka 1,2,3,4,5,6 dan 7/0. Dihitung dari hari Sabtu sampai Jumat. Sabtu 1, Ahad 2, Senin 3, Selasa 4, Rabu 5, Kamis 6, Jumat 7/0. Sabtu 1, Ahad 2, Senin 3, Selasa 4, Rabu 5, Kamis 6, Jumat 1. Perhitungan pasaran. Hasil akumulasi angka yang didapat, misal 7,32886 dibagi 5 menunjukkan salah satu angka 1,2,3,4,5/0. Dihitung dari pasaran Kliwon 1 Legi 2 Pahing 3 Pon 4 Wage 5/0. Perhitungan konversi dari tahun Masehi ke tahun Hijriah. Bila diketahui tahun baru tanggal 1 Januari 2010 Masehi, berapa penanggalan Hijriahnya?
tanggal 1 Januari 2010 Masehi. 2009 tahun dibagi 4 sama dengan 502 daur plus 1 tahun tambah 0 bulan tambah 1 hari. 500 kali 502 kali 1461 sama dengan 733,422 hari. 1 kali 365 sama dengan 360 hari. 0 bulan sama dengan 0 hari tanggal 1 hari. Sama dengan 733,788 hari. Anggaran Gregorius 8 min 13 hari. Jumlah hari dari awal Masehi dikurang tanggal 1 Januari 2010 sama dengan 733,775 hari. Tafaut Masehi dikurang Hijriah min 227016 hari. Jumlah hari dari awal Masehi dikurang tanggal 1 Januari 2010 sama dengan 733,775 hari. Tafaut Masehi dikurang Hijriah sama dengan min 227016 hari. Jumlah hari dari awal Hijriah dikurang tanggal 1 Januari 2010 506,759 hari. 506,759 dibagi 10631 sama dengan 47 daur plus 7102 hari. 47 kali 30 sama dengan 1400 tahun. 1410 tahun. 7102 dibagi 354 sama dengan 20 tahun plus 22 hari. Dalam 20 tahun terdapat tahun kabisat sama dengan min 7 tanggal 15 hari tanggal 15 Muharram 1430 Hijriah. Jadi awal bulan baru 1 Januari 2010 bertepatan dengan hari Jumat Wage 15 Muharram 1931 Hijriah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konversi dari tahun Hijriah ke tahun Masehi. Langkah mengonversi dari kalender Hijriah ke Masehi. Yang pertama, ubah penanggalan Hijriah dalam bentuk jumlah hari, yaitu dengan cara tentukan tahun yang akan dihitung. Hitung tahun tam, yakni tahun yang bersangkutan dikurangi 1. Hitunglah berapa daur selama tahun tam tersebut. Hitung berapa tahun kelebihan dari jumlah daur tersebut. Hitung berapa hari selama daur yang ada, yakni daur kali 10.631 hari. Hitung berapa hari selama tahun kelebihan, jumlahkan hari-hari tersebut dan tambahkan jumlah hari pada jumlah tersebut. Yang kedua, hasilnya ditambahkan selisih tetap usia tarik Masehi dengan tarik Hijriah, beserta koreksi dari Paus Gregorius 13 pada tahun 2100 Masehi sama dengan 13 hari. Yang ketiga, hasil tersebut kemudian dibagi dengan jumlah hari pada satu siklus 1461. Setelah itu dikalikan dengan siklusnya 4 tahun sehingga diketahui dari jumlah dari tahun, bulan, dan harinya. Yang keempat, kelebihan harinya ubah ke dalam bentuk bulan kemudian tambahkan 1 pada bulan dan tahun karena selisih Hijriah dan Masehi. Yang kelima, untuk mencari hari maka jumlah hari dibagi dengan 7 sehingga sisa pembagian tersebut merupakan hari dengan hari pertama dihitung dari hari. Yang keenam, untuk mencari pasaran maka jumlah hari dibagi 5 sehingga sisa pembagian tersebut merupakan pasarannya dengan pasaran pertama dihitung hari. Kalender Hijriah dibangun berdasarkan rata-rata siklus sinodik bulan kalender lunar atau Komariah.
memiliki 12 bulan dalam setahun. Dengan menggunakan siklus sinodik bulan, bilangan hari dalam satu tahunnya adalah 12 kali 29,53059 hari. Hal inilah yang menjelaskan satu tahun kalender Hijriah lebih pendek sekitar 11 hari dibanding dengan satu tahun kalender Masehi. Penentuan dimulainya hari atau tanggal dimulai pada pukul 00 waktu setempat. Namun pada sistem kalender Hijriah, sebuah hari atau tanggal 1 dimulai ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.